Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diurut dari pelajaran yang pertama, pelajaran yang pertama itu membahas mengenai dilalah, dalil-dalilnya. Jadi kita semuanya itu diberi penjelasan mengenai pentingnya bertauhid itu. Berarti orang bertauhid itu adalah mengembalikan haknya Allah, hak untuk diibadahi satu-satunya, supaya kehidupan manusia itu bermanfaat. Gerakan manusia, mobilisasi manusia, ikhtiarnya manusia, capek-capeknya manusia itu bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, kita semuanya sudah disuguhi membahas mengenai keistimewaannya, fadlu tauhid, fadilahnya la ilaha illallah itu apa itu ya. Tapi ternyata banyak manfaatnya kalau orang syahadatnya benar, itu di dunia dapat hidayah dari Allah, kemudian di akhirat itu menjadi orang yang aman. Yang ketiga membahas mengenai man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Itu yang diidam-idamkan oleh seluruh orang yang beriman. Nah, siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti, tidak boleh bilang insya Allah, pasti apa? Masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Wah, kan hebat. Kata kitab ini maratibul a'la, itu tingkatan orang paling tinggi, Pak. Jadi dengan saya, kita semuanya itu semakin hari semakin tua. Itu ndak usah grogi, ndak usah khawatir. Nanti tua Pak Ustadz, ndak usah diomongkan, itu tua sendiri Pak. Ya, nanti sakit-sakitan Pak Ustadz, wis ndak usah dipikir itu. Bukan hanya itu, nanti mati Pak. Iya. Tapi orang beriman itu kata Nabi kaya panjenengan itu, asal syahadatnya benar, tidak syirik, itu dijamin masuk surga. Nah itu loh. Untuk apa itu kita bermewah-mewah di dunia, itu endingnya nggak masuk surga. Nah itu. Kemudian yang keempat, jenengan dan saya diajak membahas mengenai al-khauf. Hidup itu harus satu yang ditakuti, kayak Nabi Ibrahim itu Pak. Jangan sampai berbuat syirik, itu merusak segala-galanya itu Pak. Nah saya tidak cerita judul-judul saja, tapi sekarang ini sudah sampai pembahasan yang keenam. Apa? Tafsirut tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Tafsirnya tauhid, uraiannya tauhid, syahadat tentang Allah. Apa maksudnya? Dalam bab ini yang dibahas itu penjelasan panjenengan dan saya oleh penulis kitab tauhid ini diberi penjelasan tentang uraiannya. Ini. Pertama, kita disuguhi suruh membuka surat Al-Isra ayat 57. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang bawa HP ada Qur'annya bisa ikut merespon ya.
Surat yang ke-17 ayat yang keberapa? 57. Ini sudah di mana-mana dibahas orang. Tapi tauhid punya pendapat sendiri, tidak boleh salah. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana makhdura. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Monggo. Orang-orang yang mereka seru itu. Orang yang mereka seru itu mereka mintai, mereka harapkan, yang hidup maupun yang mati, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu syekh puji, ya. Nggak tahu saya siapa saja. Mereka sendiri mau apa? Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Nah, orang itu mencari jalan sendiri kepada Tuhan. Jangan minta kepada orang-orang itu, gitu loh maksudnya. Nabi juga mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lah mencari jalan itu namanya wasilah. Panjenengan kalau di masyarakat dengar ada istilah tawasul wasilah, salah satu dalilnya itu ini. Nanti dalam kitab Firqatun Najiyah yang kemarin sudah khatam diterangkan khusus tawasul wasilah itu apa. Ada penjelasannya. Saya ulangi tafsirnya, uraiannya, orang-orang yang mereka seru, baik nabi, bagian wali, syekh, gus atau siapa saja, mereka sendiri mencari jalan. Lanjut, Pak. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Terus? Mereka mengharapkan rahmatnya. Terus? Dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhan itu sesuatu yang harus ditakut. Jadi para nabi juga mengharapkan rahmat Allah, takut akan azabnya. Lah orang ini di sini diterangkan li'anna ba'dhan nas, sebagian orang itu yukhti'u fi fahmi maknahu, banyak dianggap orang salah faham dalam memahami maknanya. Fayadunnu, lalu orang itu menyangka anna maknahu al-iqrar bi tauhid rububiyah faqat, maka orang itu sudah mengakui Allah menciptakan langit bumi saja. Tidak. Jadi banyak orang yang tidak paham seolah-olah kalau sudah mengerti dan mengakui Allah itu ada menciptakan langit dan bumi sudah terbebas dari semua kesyirikan. Enggak, masih ada satu lagi. Apa? Keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang dimintai. Jangan hanya berkeyakinan Allah itu ada menciptakan langit dan bumi. Orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dalam akidah kita, maka jangan minta kepada orang yang itu tadi manusia pada umumnya. Mintalah kepada Allah. Coba di sini ada yang menggelitik, Pak. Yang menggelitik apa? Ada kalimat wasilah. Saya tanya panjenengan, wasilah itu apa? Jalan yang ditempuh oleh orang itu supaya orang itu dekat sama siapa? Allah. Jenengan bisa buka surat Al-Maidah 35, itu lebih jelas. Al-Maidah 35 itu memerintah supaya orang mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh salah, mudah-mudahan tidak salah faham. Surat yang kelima ayat 35. Ini Mas yang sering dipakai dalil sebagian orang mencari wasilah itu loh, Pak. Tawassul wa wasilah. Ya. Coba nanti saya 5 menit berikutnya bahas ini saja. Monggo, Pak, ada terjemahannya. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Terus bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nah,
Itu Pak, ngapunten kalau orang tidak ngerti dikiranya wasilah itu tidak ada. Bentar Pak, jenengan saya itu menurut surat Al-Maidah 35 untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah pakai wasilah. Kalau pakai bahasa sederhana, untuk mendekatkan diri kepada Allah pakai perantara, itu loh Pak. Sebentar, jangan salah paham. Lanjut Pak, monggo. Jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya itu wasilah itu tadi. Lanjut. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Wajahidu fi sabilihi, berjihadlah di jalan Allah. Terus? Agar kamu beruntung. Ya. Jadi Al-Maidah 35 itu perintahnya 3. Pertama disuruh takwa kepada Allah. Udah normal itu di mana-mana. Yang kedua disuruh mencari wasilah, perantara yang bisa menghubungkan jenengan dengan Allah. 3, supaya berjuang di jalan Allah. Orang kumpul walaupun sekian banyak orang ini termasuk jihad fi sabilillah. Banyaklah, jihad itu bukan perang Pak, bukan perang saja gitu loh maksudnya. Nah sekarang saya kembali wasilah. Oh berarti panjenengan dan saya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah pakai perantara. Bahasa Qur'annya wasilah. Jawabannya ya. Nah sekarang saya tanya, terus wasilah itu apa Pak? Yang bisa mengantarkan, mendekatkan kita semuanya kepada Allah itu. Saya terangkan 3 saja secara garis besar menurut kitab ini. Nanti di kitab yang lain itu dirinci. 1, wasilah itu Pak, bil a'malis sholihah, dengan amal soleh. Ahli sholat, ahli puasa, ahli silaturahim, ahli serius ngopeni orang tuanya, jujur. Jangan kalau baca di hadis Riyadhus Shalihin itu ada cerita Pak. Ya bukan cerita kosong ya, cerita hadis, Nabi yang cerita. Sepintas ya. 3 pemuda masuk di gua, pintu gua tertutup oleh batu yang besar, tidak bisa keluar Pak, tanah longsor, didorong dari dalam nggak bisa. Berarti 3 orang pemuda ini ada masalah di dalam. Waduh, gak bisa keluar ini, gimana itu? Batunya besar, pintu gua kecil. Lah kata Nabi, nah itu cari wasilah. Ketiga-tiganya punya amal soleh. 1, apa amal solehnya? Ada yang tahu Pak? Udah sering dibahas itu. Kenapa? Baik sama orang tua. Saya itu ngopeni ibu saya ini dan sebagainya. Sampai sekali tempo saya membawa air susunya untuk ibu saya, untuk minumnya ibu, diminta anak saya tidak saya berikan karena bakti saya sama orang tua. Terus anak ini berdoa, ya Allah kalau itu kebaikan, kalau itu amal soleh, kerepotan saya di dalam gua terjebak tidak bisa keluar ini engkau mudahkan. Saya tanya, cara begitu boleh Pak? Boleh, wong ada dalilnya kok. Lalu bergeser tapi belum bisa keluar. Orang kedua ada yang tahu Pak? Kejujuran, menyimpan duitnya orang, duitnya karyawan, ya, kemudian masih disimpan aja, dicari karyawannya nggak ada karena cuti bersama, itu loh. Dicari-cari nggak ada, duitnya khawatir katut Pak, dibelikan kambing, dibelikan sapi, dibelikan unta, akhirnya berkembang luar biasa. Entah berapa bulan atau berapa tahun yang punya duit cari. Akhirnya ditunjukkan, kalau pakai bahasa kita bukan bahasa hadis ya. Duit saya masih ada, oh masih, tidak usah khawatir. Saya minta cari-cari kemana tuh? Oh iya saya pindah-pindah kos ya, katakanlah begitu ya. Masih, oh ada, mari ditunjukkan di kandang sekian banyaknya.
sekian ekor sapi, sekian ekor unta, sekian ekor kambing tadi, ini duitmu sakmene kayak apa dia ngomongnya ini di hadis yang ini ngomongnya dia, la tastahzi, la tastahzi, la tastahzi, ojo ngenyek, duitku gak sakmene kayak. Ceritanya gini mas, nah ini kan bukan duit saya toh, tak gowo terus khawatir katut. Nah daripada nanti katut saya balik no duit sampean, tak belikan ini, ternyata berkembang. Berarti ini sekian banyaknya duitnya sampean, sampean bawa pulang wis. Nah sekarang saya tanya jenengan, orang kedua ini apanya pak? Yang paling termasuk kategori amal soleh, apanya? Kejujuran. Ini kalau hidup sekarang 2025 orang ini dijadikan menteri sosial bagus nggak ini? Mantap. Iya jujur, nggak khawatir ditangkap KPK pak itu loh. Nggak usah kejaksaan diamankan sama Pangdam dan sebagainya, wis biarin aja aman, nggak ada orang ngambil duitnya orang. Coba. Dari dua cerita itu saja rekomendasinya di tauhid, silakan masing-masing punya amal soleh, lalu kalau ada kesulitan boleh diaturkan sama Allah untuk dibarter. Nanti maksud saya pak ya, itu ya, belum lagi Nabi Yunus begitu pernah itu ya, diceburkan, panjang ceritanya tapi tak potong, diceburkan di laut kan, yang terjadi ditelan ikan, bisa keluar enggak dari perut ikan? Itu dimakan apa ditelan? Sing bener itu ditelan, bedanya kalau dimakan hancur pak. Nah, ternyata bisa dikeluarkan. Itu kata Al-Quran diterangkan, kalau potongan dari ayat itu, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu enggak termasuk orang yang ahli zikir, saya biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Loh, gitu loh. Makanya di tauhid ini jenengan dan saya untuk sampai wasilah kepada Allah, silakan punya keunikan amal soleh masing-masing. Kalau orang meniru Nabi 100% nggak bisa, ya sholat iya, puasa iya, hatinya baik iya, jujur iya, ini iya. Ambil salah satu yang menonjol di bidang apa. Yang susah itu tidak ahli apa-apa itu loh. Sama ini ahli apa mas? Sholat malam? Enggak. Kalau begitu saya berarti ahli sedekah? Enggak juga. Lalu ahli apa itu? Yang susah itu enggak punya. Ini 3 orang punya keahlian pak, ahli dalam amal soleh. Satunya pak, yang belum tak terangkan tadi, ini hadis sahih itu, hadis nomor 12 di Riyadhus Shalihin itu. Naudzubillah, ada kesempatan berzina nggak jadi pak. Masya Allah, alhamdulillah. Ada kesempatan berzina nggak ada orang, padahal sudah tak rencanakan cukup lama, hanya berdua tok nggak jadi. Ini pemuda bertauhid itu di situ. Lah kalau tidak bertauhid, temannya yang ngomong, oh bodoh kan kesempatan nggak mungkin gitu. Nah ini loh, lalu nggak jadi. Nah masing-masing berdoa kepada Allah, diaturkan kalau itu amal soleh, saya meninggalkan kemaksiatan, ya. Tidak jadi berbuat maksiat. Kalau itu amal soleh, saya niatkan untuk mencari ridhamu ya Allah, maka kerepotan saya engkau mudahkan. Akhirnya kata Rasulullah keluar satu amal soleh. Nanti di kitab berikutnya itu diterangkan detail pak, panjang lebar ya, amal soleh apa saja. 2, wasilah tadi pak yang bisa menyambung kita dengan Allah itu adalah apa? Asmaul husna, sebut nama Allah kemudian minta. Surat Al-A'raf ayat 180, coba jenengan bersani itu ya. Ya, ayat 180 mudah-mudahan tidak salah ya. Iya benar pak ya. Ini jadi menyebut nama Allah itu berarti nyambung pak ke sana. Habis itu minta,
Kalau di tauhid nyebut nama Allah jangan menyebut saja lalu tidak minta. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. nah, nanti Pak bab 40 diterangkan di kitab ini Asmaul Husna itu tidak 99 Pak. Tapi nanti aja masih lama. Allah itu memiliki Asmaul Husna. Lanjut. Nama-nama yang terbaik. Ya, terus Maka bermohonlah padanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. nah, sebentar Pak. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Bermohonlah kepadanya berarti apa? Orang itu minta nggak Pak? Saya beri contoh. Kalau orang minta rezeki, yang disebut apa? Ya Rozak. Berarti sebut ya Rozak, lalu minta berikan kami rezeki. Anak saya, keponakan saya, menantu saya, cucu saya. Boleh Pak? Boleh, itu dalilnya. Atau ya, kalau orang meminta kepada Allah sebut Asmaul Husna dulu, atau kalau orang menyebut Asmaul Husna dulu lanjutkan dengan minta. Ada orang sekeluarga, bukan panjenengan, bukan saya, bukan siapa-siapa, hatinya itu kuasar, atos, welek, minta sama Allah supaya dilembutkan. Yang disebut ya Latif, ya Latif, ya Allah, ini hatinya engkau lembutkan, bisa menerima nasihat, bisa menerima kebaikan, ya. Hati kok koyok itu sebut nama Allah terus minta. Mudah-mudahan jenengan tidak salah paham. Jangan menyebut nama Allah habis subuh sampai syuruk nggak minta. Nanti maksudnya? Coba diulangi lagi Pak terjemahnya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Terus nama-nama yang terbaik. Lanjut. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul. Nah, sudah jelas Pak. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Atau sepanjang-panjang orang menyebut Asmaul Husna, lanjutkan dengan apa? Minta. Saya tidak alergi kalau orang menyebut ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya. Tapi lanjutkan minta. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Terus saya jaya Qadim. Padahal di situ ada anggota Polres yang ikut Pak. Nanti maksudnya? Ini rada guyon-guyon ya. Qadim terus yang disebut. Padahal ada yang ikut zikir itu anggota Polres. Apa enggak protes sama Pak Ustadz? Pak Ustadz sekali tempo Polres disebut. Enggak Pak, itu bukan, enggak ada di kitab itu ya. Jadi begitulah, sebut nama Allah lalu minta. Ya, saya sering kali menjelaskan ini rotok bernada. Ya, saya selipkan itu supaya enggak terlalu sepaneng. Jangan menyebut nama saja, enggak minta. Terus Pak, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Iya, tinggalkan orang yang menyalahartikan nama-namanya Allah. Allah enggak punya nama aja enggak. Allah enggak punya sifat. Atau nama Allah dengan sifatnya beda. Nanti bab 40 itu diterangkan Pak. Allah itu ya nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau manusia, apakah manusia itu pasti antara namanya dengan sifatnya podo? Namanya ini di kitab diberi contoh Ali, luhur, tinggi derajatnya. Apakah setiap orang yang diberi nama Ali itu derajatnya tinggi? Enggak. Tapi kalau Allah nama, sifat, perbuatan sama. Kalau nama Allah semuanya baik, sifat Allah semuanya baik, perbuatan Allah semuanya baik. Walaupun dirasakan manusia mungkin ada yang nggak enak, tapi nggak boleh suudon. Ya, tadi di Rungkut itu ada ibu yang tanya sama saya, barusan ngaji di Rungkut tadi jam 9 sampai jam 10 tadi ya. Anak saya itu Pak Ustadz ya, sebelum Ramadan itu tidur biasa, paginya gowes.
usianya 51 apa 52. Malam-malam dibangunkan sama istrinya, kok enggak bangun, akhirnya wafat. Udah, Bu, saya bilang tidak enak bagi keluarganya, tapi tidak boleh suudzon sama Allah, karena keputusannya Allah pasti benar. Nah kalau salah siapa yang merevisi, Pak? Keputusannya Allah itu loh. Kalau orang suudzon berarti orang itu, wah itu salah Gusti Allah ini. Nah kalau Gusti Allah salah, berarti ada sifat Allah yang nggak baik. Kalau ada sifat Allah yang nggak baik, berarti ada nama Allah yang nggak baik. Memang nggak enak, Bu, saya bilang gitu. Udahlah, Allah memberikan kesempatan putranya panjenengan menikmati nikmat kubur lebih awal daripada yang lain-lain. Itu Pak Ustadz? Iya. Itu loh. Karena nama Allah itu dan sifat sama. Kalau nama manusia kan enggak. Orang diberi nama cara Jawa Mulya, Mulya. Enggak Mulya toh, enggak pakai no. Mulya, Pak. Maksudnya orang tuanya apa itu? Supaya hidupnya mulia. Apakah setiap anak yang diberi nama mulia itu hidupnya pasti mulia, Pak? Belum tentu. Ekonominya tidak mulia, kedudukannya tidak mulia, akhlaknya tidak mulia dan sebagainya. Ada akhlaknya mulia, ekonominya, pendidikannya tidak mulia, macam-macam. Mulia saja, nggak pakai no. Itu ya, itu Asmaul Husna itu di situ. Jenengan ini dan saya ini terkoneksi, Pak, dengan Asmaul Husna. Betul itu. Contoh ya, tangan saya ini masih kuat ngangkat ini. Ada kekuatannya enggak ini? Ada. Siapa yang memberi kekuatan ini? Nah, Al-Qawiyyu. Saya tadi dari rumah ke Rungkut ke sini selamat. Yang memberi keselamatan siapa? Allah. Ada enggak orang ngomong gini? Loh sampean kok cepet wis teko kene? Udalane berliku-liku. Oh, supire lo hebat. Ada orang ngomong gitu, Pak? Ada. Jangan-jangan sampean yang ngomong gitu itu. Coba, ini nggak boleh, Pak. Bener itu. Allah dikemanakan. Jangan saya masih ngangkat ini masih diberi kekuatan sama Allah. Makanya saya omongkan. Loh sampean kok kuat ngangkat kursi, ngangkat tak ke gowes terus semangat. Enggak, jangan begitu. Gowes boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi harus diyakini menurut iman kekuatan itu dari siapa? Allah. Ikhtiar saja untuk jadi kuat gowes itu. Tapi jangan karena gowes jadi kuat. Alhamdulillah. Terus gimana Ustaz jawabannya? Alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah. Nanti kalau tidak diberi kekuatan, Pak, naudzubillah min dzalik, jangankan ngangkat benda sekian, lebih dari 1 kilo. Naudzubillah, ngangkat tangan itu loh, Pak, gak kuat. Ada nggak, Pak? Pak dokter bilang stroke. Kok bisa, Pak dokter? Anak sarafir ini putus, nggak bisa, itu lemah, itu nggak koneksi. Ilmunya Pak dokter. Iman kita Allah yang mengurangi. Kalau itu masih dibantah, wis tak obati bolak-balik, diagnosanya wis tepat, dosisnya wis tepat, semuanya tepat, meninggal orangnya. Berarti yang membuat meninggal siapa? Nah, ini nggak dibantah. Makanya jenengan dan saya itu kalau ketemu orang sudah lama nggak pernah ketemu, terus ketemu, misalkan murid saya sudah 20 tahun nggak ketemu, mana Ci? Ternyata sampai ini kejek urip. Nah, gimana jawabannya, Pak? Oh, alhamdulillah masih diberi apa? Bener, Pak. Itu dari sifatnya Allah sana loh. Al-Qawiyyu, As-Salamu, Ar-Razaku, Al-Khaliqu, ya. Ya. Asy-Syafi yang Maha memberi sehat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Asmaul Husna itu bisa dipakai sebagai wasilah. Nyambung antara manusia sama siapa? Allah. Tapi jangan disebut saja. 3. Yang pertama tadi apa, Pak? Amal soleh. Untuk nyambung sama Allah itu loh, wasilah tadi loh, iya kan? 2, apa tadi barusan tadi? Asmaul Husna, betul ya? 3, bidu'a is-solihina al-akhya minal anbiya was-solihin.
doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Jenengan misalkan, Pak, saya ini ada masalah ini, jenengan kan sering ngaji, saya minta tolong didoakan Pak ya, masalahnya ini ya. Saya yang biasa ngaji di sini, nama saya Najib Ihsan. Boleh Pak? Jenengan dengan kesolehannya, dengan keunikannya mendoakan, ya Allah Pak Ustadz namanya Najib Ihsan, engkau mudahkan gini-gini. Boleh Pak? Boleh. Saya itu ngaji di tempat mana itu serius, ada bapak-bapak itu banyak Pak. Pak Ustadz minta tolong didoakan Pak Ustadz. Nggih Pak. Ya, semuanya sudah setuju Pak Ustadz, tinggal istri saya tok yang belum setuju. Ngerti maksudnya Pak? Loh, jangan salah paham. Apa sih Pak, kok serius itu semuanya setuju, katanya istrinya sampai tok yang belum setuju. Ini Pak Ustadz, saya mau menjual tanah di desa, semuanya sudah setuju, adik saya setuju, kakak saya setuju, istri saya nggak setuju. Sampean kesusu udan tadi ya. Berarti minta doanya orang masih hidup boleh nggak Pak? Boleh. Itu pernah dialami sahabat Umar bin Khattab. Yang beda di masyarakat lewat orang yang sudah meninggal. Kalau tauhid boleh nggak lewat orang yang sudah meninggal? Nggak boleh. Jenengan ziarah kubur boleh, tapi minta kepada orang yang sudah wafat supaya diaturkan sama Allah boleh nggak? Tauhid nggak boleh Pak. Lu temenan itu, ya. Ini mbah yai saya, ini guru saya, soleh luar biasa, saya tak ziarah kubur, monggo. Tapi jenengan minta kepada orang itu supaya nyambungno sama Allah sana, nggak boleh. Dalilnya gimana? Nah, ini tak ceritani jenengan sebelum wabillahi taufik wal hidayah. Musim panas zaman Nabi itu Pak, nggak ada hujan. Jenengan yang sudah pernah tindak Mekah, haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah ya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan Allah. Itu panasnya luar biasa Pak. Sapu tangan atau apa taruh sini keluar sebentar aja itu udah berapa derajat, panas kering itu Pak ya. Nah, pernah terjadi zaman Umar, zaman Rasulullah masih hidup, panas kering, tidak ada hujan Pak. Sayyidina Umar minta ke Nabi, gini loh, supaya Nabi berdoa. Nabi berdoalah kepada Allah, karena ini sudah lama nggak ada hujan, supaya Allah berkenan menurunkan hujan. Cara begitu boleh nggak Pak? Boleh. Nabi berdoa, lalu hujan. Pada waktu Rasulullah sudah wafat, panas lagi ya, Umar tidak datang lagi ke Nabi karena Nabi sudah wafat, ganti ke siapa? Abbas. Ini sudah sekojangan sering diterangkan itu Pak, minta sama Abbas pamannya Nabi supaya Nabi berdoa. Bahasa Arabnya begini Pak, itu ditulis oleh Bukhari itu ya, di kitab apa namanya, Tawdihul Ahkam. Umar bilang gini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, saya berwasilah kepadamu lewat nabi. Itu maksudnya minta kepada nabi supaya berdoa, lalu engkau beri hujan. Ini permohonan apa berita? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dulu ketika nabimu masih ada, aku mohon kepadamu lewat nabi agar engkau menurunkan hujan, lalu engkau beri hujan. Ini permohonan apa berita? Berita dulu. Ada terusnya Pak. Wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammin nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, aku minta kepadamu lewat pamannya nabimu Abbas tadi, berikanlah kami hujan. Permohonan Pak ya. Nah, dari si cerita itu, ini sahih Pak, Bukhari yang nulis. Dari situ tauhid itu merekomendasikan kalau berdoa kepada Allah lewat orang, lewatlah orang yang masih hidup. Karena ada penjelasan begini, 4 pertanyaan. 1, mengapa pada periode yang kedua panas lagi tadi Umar nggak datang lagi ke Nabi? Jawabannya apa? Meninggal. 2, apakah Sayyidina Umar tidak tahu makamnya Nabi?
Tahu, nggak diparani Pak. Oh, itu pelajaran agama itu 3 ya. Jika diperbandingkan Rasulullah yang sudah wafat sama Abbas yang masih hidup, tingkat kesolehannya, kedekatannya kepada Allah siapa kira-kira? Udah jelas Nabi. 4. Pelajaran apa yang bisa diambil dari ceritanya Sayyidina Umar tadi Pak? Boleh berwasilah, maksudnya minta kepada orang yang masih hidup supaya berdoa. Saya nggak paham satu hadis, satu ayat kok bisa dimaknai beda-beda. Sebagian saudara kita itu masih meyakini lewat orang yang sudah mati itu bisa. Coba tak lafalkan ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengolok-olok. Boleh Pak? Kalau tidak boleh tak tutup sudah. Jangan pernah mendengarkan begini, li khamsatun utufi biha kharal wabail hatima al mustafa wal murtada wabnaihuma wal fatimah. Berapa ini? Makanya ngomongnya li khamsatun. Ini kalau cengkoknya nggak bener nggak enak Pak. Ya, maksudnya apa? Ini panas terik, ada musibah, ada wabak, minta kepada Allah lewat 5 orang ini. Saya punya 5 orang yang saya pakai wasiat tadi. Siapa? Al Mustafa. Siapa ini? Nabi. Wal Murtado. Siapa? Ali. Wabnaihuma, anaknya Ali. Siapa? Yang laki-laki. Hasan sama Husain, cucunya Nabi. Wal Fatimah. Siapa? Fatimah, putrinya Nabi. Kenapa tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Abu Hurairah? Ini berbau apa ini? Syiah. Ya, tapi di YouTube banyak. Jangan enaknya saja Pak, agama itu orang nggak boleh ngarang sendiri. Kalau kita pilih khatam, nanti ada kitab lagi Syarhu Usuli Thalatha. Syarhu Usuli Thalatha itu menjelaskan tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Orang Islam itu wajib mengerti tentang Allah, wajib mengerti tentang Nabi, wajib mengerti tentang agama. Mengerti harus pakai apa? Dalil. Orang wudhu aja nggak ngerti caranya wudhu, salah nggak Pak wudhunya Pak? Salah. Kalau jenengan nyupir mobil nggak ngerti rambu-rambu lalu lintas, nggak ada masalah, paling kena tilang polisi kan begitu Pak ya. Tapi begitu wudhu nggak ngerti, sah nggak wudhunya Pak? Nggak sah. Maka ada kewajiban orang Islam itu mengerti agama. Banyak masjid taklim, masjid-masjid apa pagi, apa siang, apa sore. Karena nggak semua orang berkesempatan mempelajari agama secara khusus di pondok-pondok. Nah, ini saya sudah khatam 2 kitab ini Pak, sudah 10 tahun yang lalu loh. Jamaahnya tuh sampai melenger ya kan? Ya, melenger Pak ya. Sampai melenger bulan depan nggak datang saya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah SWT, diberi umur panjang yang berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.